Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rina Sari. Nah, kali ini daily vlog kali ini aku mau bahas soal budak pinjol. Kenapa budak pinjol? Karena beberapa waktu lalu tuh di beberapa tahun lalu itu aku jadi budak pinjol yang sangat taat sekali membayar sampai akhirnya aku memilih untuk berhenti dalam artian gagal bayar ya, karena waktu itu ya memang pekerjaan pun udah habis kontrak, belum lagi juga ada kebutuhan lain, belum lagi bunga-bunga yang numpuk, pokoknya itu udah banyak banget ya. Jadi kalau misalkan aku pinjam nih ya di suatu pinjol itu rasanya uang itu cepet banget habisnya. Dan ada banyak juga ini dari teman-teman yang udah ngelunasin pinjol-pinjol tapi nggak bisa pinjam lagi. Akhirnya mereka nyesel karena apa? Karena akhirnya mereka punya utang di luar pinjol. Itu ke temen, ke saudara, ke kerabat, itu banyak banget. Nah, jadi aku usulkan untuk digalbay aja nih teman-teman yang masih bisa pinjam di legal atau ilegal. Cuman kalau misalkan masih ada DC-nya ya, itu mending dibayar ya, diutamakan. Nah, kalau misalkan nggak ada DC-nya, kalian bisa galbay. Kalau nggak kuat soal teroran itu, menurut aku ya kalian tutup kuping dan ganti nomor aja. Nanti kalau misalkan udah beberapa bulan, biasanya mereka reda lagi. Nah, jadi untuk teman-teman jangan terlalu dipikirkan soal yang udah-udah ya. Kalau memang nggak ada uang, jangan dipaksakan untuk meminjam ke yang lain, kecuali kalian memang untuk usaha gitu, untuk keluarga yang benar-benar ngebutuhin gitu. Jangan pernah nutup pinjol itu dengan pinjaman lagi. Dan karena aku searching dan belum telat-telat banget tuh ya, jadi aku sengaja nyari aplikasi yang di Galbay nggak ada DC-nya, jadi dia cuma teroran lewat online atau HP. Nah, akhirnya aku dapet nih beberapa, itu hampir ada 6 aplikasi yang akhirnya aku galbay juga teman-teman ya. Bahkan yang ilegal pun ada yang katanya ada DC-nya, cuman karena memang ya aku beruntung itu dia nggak sampai ke tempat aku. Cuman ada yang dari satu APK yang benar-benar menurut aku dia jangan pernah digalbay. Kenapa? Karena dia tuh DC-nya nekat banget ya. Dan biasanya ada nih yang orang udah kepepet banget akhirnya pakai joki. Nah, jokinya ini joki online yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah yang nggak kenal pokoknya. Terus mereka percaya kalau uangnya bisa dicairin dari akun pinjolnya kamu. Itu kalian jangan pernah percaya ya, jangan pernah percaya. Itu takutnya mereka itu nipu kalian, dan kebanyakan yang aku temukan di grup itu mereka ya saling nipu gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk si joki pinjol ini. Kalau misalkan kalian memang sudah tidak ada jalan untuk membayar, ya kalian gak usah paksain gitu untuk ke joki-joki kayak gitu, karena 90% dari mereka itu adalah penipuan teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan mereka minta dibayar di awal, atau misalkan mereka minta begini begitu, ya aku sarankan untuk tidak percaya ya. Kalau misalkan ada yang ngerti-ngerti pinjol nih di teman kalian, di keluarga kalian, ya kalian tanya-tanya dulu lah ya. Jangan ke orang lain yang kalian gak kenal, yang kalian ketemu aja belum pernah. Itu jangan pernah percaya dengan orang lain gitu. Kalau misalkan kalian gak di ACC nih, di pinjol, itu harusnya kalian banyak-banyak bersyukur, karena kalian bisa terhindar dari si pokoknya lintah online kayak gini tuh. Kalian bisa terhindar deh kalau misalkan kalian udah nggak kuat bayar untuk si ilegal atau legal. Itu kalian pertimbangin dulu nih yang memang harus diprioritaskan dulu tuh yang mana ya teman-teman. Kalau menurut aku yang diprioritaskan itu yang dibayar itu ya yang ada DC-nya. Kalau misalkan nggak ada DC-nya, ya kalian nggak usah bayar. Nah, kalian cari-cari dulu nih di grup galbay pinjol atau gagal bayar pinjol, itu ada kok teman-teman ya. Terus ada juga kan orang yang sering sharing kayak gitu. Kalian cari juga tuh aplikasi mana aja yang ada DC-nya, yang nggak ada DC-nya, yang cocok untuk kalian galbay gitu.
atau misalkan kalian mau ngambil lagi terus kalian galbay juga, itu nggak masalah ya kalau misalkan nggak ada DC-nya. Tapi ya saran aku ya jangan terlalu dipikirin lah ya untuk sesuatu yang nantinya ngeganggu kalian nih, makan jadi nggak enak, terus jalan jadi nggak enak, mana-mana nggak enak. Karena apa? Karena mikirin si pinjol ini yang belum dibayar gitu. Jadi ya buat enjoy aja ya, kalau ditelepon gitu ya anggap aja kalian orang penting atau untuk hiburan gitu. Apalagi kalau misalkan kalian mencantumkan nomor WA atau misalkan mencantumkan nomor keluarga kalian, ya kalian beri penjelasan aja, ngomong yang sebenar-benarnya ya. Jadi teman-teman ya, jadi jangan pernah takut sama si pinjol ini, takut diteror lah apalah. Lagian juga mereka hanya beberapa bulan berlaku dan akhirnya mereka juga berhenti juga gitu, adem sendiri atau berhenti sendiri. Nah, dan jangan pernah kalian ladenin juga nih kayak ngebales WA atau misalkan ngangkat telepon, itu kalian blokir aja lah nomornya ya, untuk mental kalian juga, untuk kesehatan kalian juga nih. Jangan terlalu banyak pikiran lah. Biasanya kan orang-orang yang kena pinjol tuh awalnya itu mereka kayak gelisah, frustasi, kebingungan, nyari uangnya kemana lagi, terus belum lagi makan kurang enak, belum lagi diteror. Apalagi yang awal-awal baru kenal pinjol nih, terus udah jatuh tempo dan akhirnya telat bayar, itu biasanya udah gak enak banget perasaan, makan aja udah gak enak, mau tidur juga gak enak banget. Jadi saran aku teman-teman, kalian ya usahakan untuk menafkahi keluarga kalian saja dulu ya, mengesampingkan hutang-hutang itu dulu ya, jangan terlalu pikirin aja anak-anak kalian, istri kalian, ibu kalian, atau adik-adik kalian yang sekolah ya. Jadi untuk teman-teman makasih banget udah support aku. Sampai jumpa.